Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan video kali ini aku mau coba sedikit membahas tentang apa namanya itu. Lah kok aku lupa soal visa aku sendiri. Visa Tokutegino. Karena di Instagram maupun di YouTube ataupun di TikTok ada banyak kali teman-teman yang nanya sama aku, nge-DM aku tentang Bang, apa sih itu visa Tokutegino kayak gitu kan. Karena di beberapa kontenku atau beberapa videoku aku sering gitu nyindir-nyindir tentang visaku gitu. Aku kesini pakai visa Tokutegino. Jadi banyak banget teman-teman yang menanyakan tentang visa apa itu Bang gitu. Itu kurang lebih ada berapa orang yang nanya ya? Ada 2 orang yang nanya. Banyak lah itu. Jadi simpelnya tuh gini yang aku tahu ya, kalau salah tolong senpai Tachi dikoreksi di kolom komentar. Visa Tokutegino itu kalau bahasa kerennya SSW ya, apa? Specific worker. Jadi gitu, spesialis secara spesifik, pekerjaan secara spesifik, apa gitulah pokoknya, bahasa Inggrisnya susah kali pun pokoknya gitu. Visa ini itu awalnya kalau aku nggak salah inget disahkannya di 2019, yang mana dulu itu sempat ada pro kontra tentang visa Tokutegino ini di dalam Jepangnya sendiri. Ada yang pro karena memang Jepang kondisinya lagi sangat-sangat butuh yang namanya tenaga kerja ataupun usia produktif. Yang kontra, ya banyak hal ya membuat mereka kontra gitu. Ada dengar-dengar kabar katanya kalau banyak banget nanti orang asing ke Jepang nanti ada efek buruknya lah, ada segala macam gitu. Cuman dengan keadaan yang ada terakhir ya visa Tokutegino itu di 2019 disahkan, gitulah singkat ceritanya. Jadi kayak mana untuk bisa dapatkan visa Tokutegino ini? Yang pasti visa Tokutegino ini itu ada 14 bidang kerja. Salah satunya ada perawat lansia, kaigo, ada pengolahan makanan, ada perhotelan, ada pertanian, dan banyak lagi. Kalau nggak salah ada 14 bidang kerja. Apa yang diperlukan? Pertama, untuk bisa ikut visa Tokutegino atau SSW ini, itu kalian setidaknya lulusan SMA sederajat ya, SMA sederajat. Setelah kalian lulusan SMA sederajat, ada 2 hal yang harus kalian penuhin, 2 persyaratan penting ini. Pertama, untuk bisa ikut visa Tokutegino, kalian harus punya basic bahasa Jepang, yang tentunya kalian harus pelatihan bahasa Jepang dulu. Itu setara N4 atau JFT A2. Kemampuan bahasa Jepang nih yang pertama nih, paling penting. Kemampuan bahasa Jepang setara N4 atau JFT A2. Itu 1. Sertifikatnya jelas tertulis kalian punya. Syarat mutlak yang kedua, kalian harus punya SSW. Sertifikat SSW. Apa ini sertifikat SSW? Ya, sertifikat yang menyatakan kalian itu lulus ujian di bidang kerja tertentu. Contoh kayak SSW pengolahan makanan, itu yang tentunya ujiannya pakai bahasa Jepang ya. Ada restoran, pertanian, perawat lansia, itu kalian harus punya SSW ini. Jadi ingat, persyaratan mutlak ikut visa Tokutegino 2. Apa tadi? Sertifikat kemampuan bahasa Jepang kalian setara N4 atau JFT A2. Kedua, harus punya sertifikat lulus ujian di bidang kerja yang kalian tuju. Kalau kalian mau tahu 14 bidang kerja apa aja, itu di internet udah banyak kok. Kalian ketik aja nanti keluar itu. 14 bidang kerja Tokutegino gitu. Kalau 2 ini kalian udah dapat, ya udah kalian tinggal pengurusan berkas, nanti segala macam, wawancara gitu. Jadi info pentingnya sebenarnya untuk ikut visa Tokutegino ini, kalian itu sebenarnya bisa secara pribadi gitu. Maksudnya kalian secara mandiri gitu.
kalian umpamanya ikut les bahasa Jepang di mana gitu, kalau kalian udah merasa pede ikut ujiannya, di website banyak ujian JLPT gitu, di hampir seluruh Indonesia ada itu. Kalian ikut ujian itu, bayar biaya sendiri, daftar sendiri, ujian sendiri, kalian udah dapat. Nah, SSW-nya kalian juga bisa. Di websitenya tuh ada itu apa, kalian harus ngetik Prometric gitu nggak salah. Di YouTube banyak lah itu teman-teman YouTube lain yang membuat channel bagaimana cara mendaftar ujian SSW dan kayak mana cara mendaftar ujian JLPT. Ingat ya, untuk kemampuan bahasa Jepang ujian JLPT atau JFTA 2 itu banyak di YouTube. Cara-caranya teman-teman udah pada buat. Bagaimana cara pendaftaran SSW, 2 syarat ini gitu. Dan ya kalian nanti ngurus berkas sendiri gitu. Kalian cari di websitenya apa aja syarat-syarat berkas Tokutegino gitu. Dan kalian nanti untuk cari lowongan kerjanya kalian bisa cari sendiri. Mungkin kalian punya kenalan yang udah kerja di Jepang, kalian punya kontak person yang ada di Jepang, perusahaan di sana gitu, yang bisa mempertemukan kalian sama perusahaan di sana untuk kalian bisa wawancara, kontrak waktu gitu untuk mensetsu gitu, wawancara. Bisa aja semua secara mandiri sebenarnya. Cuman berdasarkan pengalamanku agak repot. Makanya aku menyarankan kalian itu daftar ke LPK, lembaga apa sih kepanjangan LPK, kok aku lupa, lembaga pelatihan tenaga kerja, itulah pokoknya LPK. Ada banyak banget LPK di Indonesia, tapi harus hati-hati. Saranku cari LPK pertama, lihat jam terbangnya kayak mana, udah berapa orang yang berangkatkan dia punya website resmi enggak, dia punya sosial media enggak gitu. Dan kalau bisa kalian itu punya kenalan di dalam situ gitu. Jadi itu lebih meyakinkan kalian. Kenapa? Hati-hati untuk teman-teman semua. Zaman sekarang itu susah cari duit. Jadi banyak oknum-oknum yang jahat itu memanfaatkan sikon ini untuk menipu orang gitu. Dia mengaku LPK, butuh biaya sekian gitu. Setelah nanti kalian transfer, tiba-tiba kontak kalian di blok kayak gitu, mereka hilang dan lepas tanggung jawab gitu aja. Hati-hati. Jadi kenapa aku sarankan kalian untuk masuk LPK yang pastinya LPK terpercaya dan udah bersertifikat. Kalau bisa cari LPK yang sudah SO. SO itu sending organizer kalau nggak salah namanya. SO itu LPK itu udah punya hak ataupun secara sertifikat sudah terdaftar untuk memberangkatkan orang ke Jepang, setauku gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti kalian bakal dibimbing sama LPK walaupun dia belum SO. Tujuannya apa? Pertama, oke, kalian bisa belajar bahasa Jepang mandiri, tapi kalian kan bingung belajarnya dari mana. Kalau kalian bisa belajar otodidak nggak masalah. Cuman kalau di LPK kalian itu nanti dibimbing belajarnya dari mana, ada senseinya, ada yang mengarahkan kalian gitu loh. Yang tentunya sensei ataupun guru bahasa Jepang yang sudah berpengalaman. Kedua, kalian nggak perlu repot-repot ngurus berkas sana sini. Biasanya mereka yang menghandle berkas. Kalian didampingi dari awal kalian masuk pelatihan sampai kalian nanti berangkat kerja ke Jepang. Itu kalian bakal dibimbing sama mereka, karena mengurus berkas itu cukup repot ya gitu. Sama tentunya kalian difasilitasi dan dari segi mencari tempat kerja yang cocok sama kalian. Nanti kalian wawancara juga kan pasti dibantu, ada penerjemahnya kayak gitu. Yang pastinya kalau kalian masuk ke LPK kalian lebih terarah, ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Itu aja sih. Walaupun sebenarnya kalian bisa kalau mau mandiri, cuman agak repot. Itu aja yang aku tahu. Capek juga, Pak. Lanjut sedikit lagi ya. Apa bedanya magang sama Tokutegino? Kalau Tokutegino itu kalian itu dianggap sudah profesional ataupun sudah bisa dibilang udah bisa mandiri lah gitu.
Kalau magang, kalian masih perlu banyak bimbingan-bimbingan gitu. Kalian masih perlu diarahkan lagi gitu. Seperti contoh, kalau magang yang ku tahu kontrak 3 tahun. 3 tahun selesai, pulang atau bisa lanjut ke Toko Tegino gitu ya. Tapi kalau kalian nggak perlu, kalau Toko Tegino nggak perlu magang, kalian langsung ke Toko Tegino. Yang mana Toko Tegino itu berlakunya masaknya itu Toko Tegino 1 itu 5 tahun gitu. Jadi kalian bisa 5 tahun pakai Toko Tegino itu. Cuman enaknya kalau anak magang, dia udah 3 tahun pengalaman, pas lanjut ke Toko Tegino. Jadi kalau di total mereka bisa 8 tahun. Walaupun visa Toko Tegino 1 habis 5 tahun, itu ada visa Toko Tegino 2 untuk bidang kerja selain Kaigo. Kenapa? Sampai saat ini aku belum dengar info tentang visa Toko Tegino 2 untuk Kaigo. Mengenai hal ini nanti kita bahas di video selanjutnya aja gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya, tentang visa Toko Tegino. Bisa mandiri, tapi kalian harus lebih effort, atau bisa ke LPK. Satu lagi tips dari aku teman-teman, berdasarkan pengalamanku, kalau kalian masuk ke LPK, salah satu yang menandakan LPK itu LPK bodong atau enggak, kalau pihak LPK menawarkan tarif dari awal kalian masuk pembelajaran sampai kalian berangkat dan kerja di Jepang itu di atas 50 juta, itu wajib kalian curigai. Karena rata-rata LPK yang aku kenal, mereka tarifnya di bawah 50 juta semua rata-rata. Andai pun di bawah 50 juta, kalian harus tetap curiga gitu, itu LPK itu bodong atau enggak gitu. Ya dengan cara-cara yang aku sebutkan tadi gitu. Ada kalian kenalan di situ, lihat track recordnya, sosial medianya, website resminya, segala macam gitu. Oke teman-teman, aku rasa udah cukup panjang penjelasanku tentang visa Toko Tegino. Kalau ada teman-teman yang mau menanyakan tentang apa itu visa Toko Tegino, mau menanyakan hal lain tentang yang ku bahas hari ini, kalian bisa komentar di kolom komentar. Nanti aku usahakan jawab semampuku, sepengetahuanku. Dan untuk Senpai Tachi, kalau di video ini ada info yang mungkin meleset atau kurang pas, tolong diperbaiki, dilengkapi di kolom komentar. Kita di sini sering belajar, berbagi pengalaman aja untuk memberikan gambaran sama teman-teman yang lagi di Indonesia yang ada niatan mau kerja ke Jepang gitu. Dan di video ini aku nanti nggak ku edit sama sekali, biar informasinya itu nggak keputus-putus. Dan aku memang lagi males ngedit aja gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua dan ngasih gambaran ke teman-teman tentang visa Toko Tegino biar bisa kerja di Jepang. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sehat-sehat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.